Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanatan jani an-namsin an sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin aqli wa nikmatin syahadil badani fadlani ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa li bidzikr wa khususan khasatan ila muslimin kitab pedoman KNUan wa jami'an namiti wa masyikhina wa mu'alif kitab allati ta'lamna wa lam nasanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali hari ini di dalam suasana yang penuh bahagia dan juga tempat yang penuh barakah. Marilah kita teruskan kajian kita, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3 ya, yang mana untuk hari ini masih akan meneruskan tentang pembahasan bab yang keempat ya. Bab yang keempat, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Bab yang keempat kemarin menerangkan tentang tokoh-tokoh aswaja ya. Tokoh-tokoh aswaja. Jadi ini nanti masih meneruskan keterangan tentang siapa saja tokoh-tokoh aswaja yang lainnya selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan pada pertemuan kemarin. Mari kita mulai. Tokoh aswaja yang nomor 18 yaitu Syekh Taqiyuddin As-Subaki. Syekh Taqiyuddin As-Subaki. Nah, nama lengkap beliau yaitu Al-Imam Syekh Al-Islam Al-Ahmad Taqiyuddin Abu Al-Hasan Ali bin Abdi Al-Kafi As-Subaki Al-Ansari. Nah, beliau Syekh Taqiyuddin As-Subaki itu merupakan seorang pakar fikih dan ahli hadis serta ahli tafsir, ahli qiraat, usul fikih, ilmu teologi, ilmu tauhid, dan juga ilmu gramatika, ilmu nahwu, ilmu bahasa dan lain-lain. Nah, pada mulanya beliau itu menimba ilmu kepada ayahnya sendiri dan ulama fikih terkemuka di zamannya. Nah, misalnya ulama-ulama yang beliau tuntut ilmunya, yang beliau cari ilmunya, yaitu Imam Ibnu Rif'ah. Nah, dalam bidang hadis, beliau itu belajar pada Imam Al-Hafidz Syarafuddin Ad-Dimyati. Nah, dalam bidang tasawuf, beliau itu belajar kepada Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu pengarang kitab Al-Hikam. Nah, Imam As-Subaki itu beliau wafat pada tahun 756 Hijriah atau bertepatan tahun 1355 Masehi, dan beliau meninggalkan lebih dari 150 karya dalam berbagai bidang ilmu agama. Nah, karyanya yang paling penting adalah kitab Takmilat Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan kitab At-Taqiq fi Masail At-Ta'liq, yaitu sebuah kitab yang menerangkan sebuah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dalam masalah talak.
Di antaranya lagi yaitu kitab As-Sa'ib As-Sakil fi Arad ala Ibnu Zafil, yaitu kitab yang menerangkan tentang bantahan terhadap kitab An-Nuniyah yang sebagian isinya adalah mengkafirkan mayoritas kaum muslimin dan lain-lain. Nah, tokoh Aswaja yang nomor 19 yaitu Muhammad As-Sanusi. Muhammad As-Sanusi. Beliau itu adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Su'aib As-Sanusi Atilim Thani Al-Maliki Al-Hasani. Beliau itu adalah seorang pakar hadis, teologi, logika dan lain-lain. Nah, beliau dikenal dengan keilmuannya dalam bidang tauhid dan tasawuf. Nah, di samping itu beliau itu juga dikenal sebagai sosok ulama yang soleh, zuhud, wirai, ahli ibadah, dan perilakunya selalu mengikuti sunnah dan akhlak mulia. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dalam berbagai bidang keilmuan, Imam As-Sanusi itu melanjutkan aktivitasnya sebagai pengajar, penulis, dan pendidik masyarakat. Beliau Imam Muhammad As-Sanusi itu lahir pada tahun 832 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1428 Masehi. Beliau wafat pada tahun 895 Hijriah atau bertepatan tahun 1490 Masehi. Itu setelah beliau menderita sakit. Nah, Imam As-Sanusi itu dikenal sebagai sosok ulama yang penyabar, tabah, murah senyum, dan tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Bahkan beliau itu tetap mengajak bicara kepada orang yang memusuhinya dengan nada bicara yang baik, penuh hormat dan sopan. Nah, sehingga musuh-musuh beliau itu merasa segan untuk memusuhi Imam As-Sanusi tersebut. Nah, selanjutnya yang nomor 20 yaitu Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Al-Imam Syekh Al-Islam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri As-Syafi'i, beliau itu merupakan pakar fikih dan teologi. Beliau itu dilahirkan di Bajur, nama desa di wilayah Manufiyah, Mesir. Nah, pendidikannya dimulai sejak ia itu belajar kepada ayahnya sendiri, ya. Yaitu ayahnya merupakan seorang Said atau Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau lahir pada tahun 1198 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1784 Masehi, dan wafat pada usia dan beliau wafat pada tahun 1277 Hijriah atau bertepatan tahun 1860 Masehi. Nah, dengan meninggalkan sejumlah karya tulis dalam bidang fikih, teologi, hadis, faraid, dan lain-lain. Nah, karya beliau dalam bidang tauhid adalah kitab At-Tuhfah At-Tauhid Syarah Al-Jauhar At-Tauhid. Nah, At-Tahqiq termasuk kitab lagi apa kitab At-Tahqiq Al-Maqam Al-Kifayat Al-Tul Awam Fima Yajibu Alaihim Min Ilmi Kalam, ya. Termasuk lagi yaitu kitab Asy'ala Umul Barohin. Nah, dalam bidang fikih beliau itu juga menulis kitab yaitu Asy-Syaikh Al-Bajuri, yaitu Syarah Ibnu Qasim, Syarah kitab Fathul Qorib, yang sudah
biasa yang sudah dari dulu menjadi pelajaran pondok pesantren, kitab Fathul Qorib. Nah, nomor 21 tokoh aswaja yang nomor 21 yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Al-Imam As-Said Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Maki As-Syafi'i. Beliau adalah pakar fikih, hadis, teologi, gramatika, dan sejarah. Beliau lahir di Mekah tahun 1231 Hijriah atau bertepatan tahun 1816 Masehi, dan wafat di Madinah yaitu tahun 1304 Hijriah atau bertepatan 1886 Masehi. Nah, keahlian di dalam bidang fikih yang diakui semua kalangan sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang mufti mazhab Syafi'i Mekah, pengajar di Masjid Al-Haram, yaitu pembimbing para ulama dan pembimbing para khatib. Nah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau itu tergolong ulama yang produktif. Di banyak karya penting yang ditinggalkannya, baik dalam bidang fikih, sejarah, akidah maupun gramatika. Nah, di Mekah pada masa beliau baru ada mesin pencetakan buku. Nah, sehingga sebagian kitab-kitab beliau sudah dapat diterbitkan dan dicetak waktu beliau masih hidup. Nah, di antara karya beliau yang populer adalah kitab Ad-Durr As-Saniyah fi Ar-Radd 'ala Wahabiyah, yang mana kitab itu isinya adalah membantah doktrin aliran Wahabi. Nah, termasuk lagi yaitu kitab Al-Fatah Al-Islamiyah, kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Islamiyah bi Al-Jadawil Al-Mardiyah. Nah, di dalam bidang sejarah beliau menulis kitab Khulasah Al-Kalam fi Al-Umara Baladul Al-Haram. Nah, sedangkan dalam bidang bahasa, kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Fathu Al-Mubin Al-Fadhail Al-Khulafa Ar-Rasyidin wa Ahli Baiti atau Birin, dan juga itu kitab Asirah An-Nabawiyah Al-Ajbar Az-Zainiyah fi Sanah Matan Al-Fiya Ibnu Malik Sarah Muhtasar Jidan, yaitu ala Al-Jurmiyah. Kitab Muhtasar Jidan yaitu kitab sarah dari kitab Jurmiyah, kitab yang menerangkan tentang ilmu nahwu. Nah, yang nomor 22 tokoh aswaja yaitu Syekh Muhammad Nawawi Banten Al-Jawi. Al-Imam Abu Abdillah Al-Imam Abu Abdi Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari As-Syafi'i, yaitu merupakan seorang ulama sufi yang pakar dalam bidang tafsir, fikih, teologi, dan lain-lain. Nah, beliau lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau bertepatan tahun 1813 Masehi. Nah, ayah beliau adalah seorang tokoh agama yang sangat disegani. Nah, pada usia 15 tahun beliau pergi ke tanah suci Mekah karena saat itu Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Yang mana penjajahan Belanda itu membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Nah, beberapa tahun kemudian beliau kembali ke Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menyalurkan ilmunya pada masyarakat. Nah, namun karena kondisi yang masih rawan,
maka hal tersebut itu membuat beliau tidak bebas beraktivitas. Nah, akhirnya beliau kembali ke Mekah dan mengajarkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Nah, Syekh An-Nawawi Banten dikenal sebagai seorang yang sangat alim dan rendah hati, sehingga menghantarkan beliau menjenang gelar yaitu Said Ulama Al-Hijaz atau penghulu ulama tanah Hijaz. Nah, beliau itu adalah salah satu ulama besar Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram. Nah, di antara murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia itu adalah Syekhuna Khalil Bangkalan, termasuk lagi yaitu Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, dan juga Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Nah, Syekh Nawawi Banten itu termasuk ulama yang produktif. Nah, dalam melengkapi kasanah Islam, ilmiah Islam, di dalam bidang tafsir beliau itu menulis karya monumental yaitu yang berjudul Murad Labib, yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Munir. Nah, dalam bidang teologi beliau menulis kitab Nurul Dholam, yaitu kitab yang mengomentari kitab Kifayatul Awam. Nah, juga kitab Qatlul Huwais fi Masail Abi Lais, kitab Tijan Durori Al-Risalah Al-Bajuri, kitab Darat Al-Yakin ala Umul Barohin, kitab An-Nahjat Al-Jayyidah lil Hal Nagawat Al-Aqidah. Nah, sedang dalam bidang fikih beliau mengarang kitab Nihayatul Zain, yaitu kitab yang mengontari kitab Qurratul Ain, termasuk lagi yaitu kitab Tausyah. Itu kitab karangan beliau, yaitu kitab Tausyah merupakan kitab komentar kitab Fathul Qorib. Nah, termasuk lagi karangan beliau yaitu kitab Sunan Munajat, kitab Kifayatul Saja, dan kitab Bahjatul Wasail, dan lain-lain. Nah, banyak sumber yang mengatakan bahwa misalnya Imam Nawawi itu beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la, itu pada tahun 1314 Hijriah atau bertepatan tahun 1897 Masehi. Nah, namun menurut Al-Zakari dan Kahhalah, beliau itu wafat pada tahun 1316 Hijriah atau bertepatan tahun 1898 Masehi. Nah, tokoh Aswaja yang selanjutnya yang nomor 23 yaitu Al-Imam Muhammad Alwi Al-Maliki. Nah, Al-Imam As-Said Muhammad Al-Hasan bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Asy'ari adalah beliau seorang ulama pakar hadis, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, bahasa, sastra, dan lain-lain. Nah, beliau dilahirkan yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1362 Hijriah atau bertepatan tahun 1943 Masehi. Beliau adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari Maroko. Nah, pendidikannya itu dimulai dari semenjak Sayyid Al-Maliki atau panggilan Sayyid Muhammad Al-Maliki itu belajar Al-Quran, dan dasar-dasar ilmu gramatika
fikih, hadis, tafsir, dan logika kepada ayahnya sendiri. Said Alwi yaitu Said Alwi Al-Maliki adalah seorang ulama terkemuka di zamannya. Beliau itu adalah tokoh yang sangat disegani oleh pemerintahan Arab Saudi. Bahkan diceritakan bahwa ketika Raja Faisal ingin membuat keputusan, maka Said Alwi itu adalah orang yang harus, beliau itu merupakan orang yang harus yang harus diminta nasihat dan petuahnya. Beliau adalah seorang pengajar di Masjidil Haram selama kurang lebih 40 tahun. Nah, murid beliau datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk yaitu ulama di Indonesia. Itu mayoritas sanad keilmuannya terhubung kepada Said Alwi Al-Maliki. Nah, beliau itu wafat pada tahun 1971 Masehi. Nah, upacara pemakaman beliau merupakan yang terbesar semenjak 100 tahun sebelumnya. Nah, sejak 3 hari setelah wafat beliau, stasiun radio itu hanya menyiarkan bacaan Al-Quran. Nah, itu belum pernah, yang seperti itu belum pernah terjadi di Arab Saudi. Nah, jadi Said Alwi Al-Maliki itu merupakan tokoh aswaja juga. Nah, di samping itu beliau itu juga mengikuti perkuliahan ayahnya dengan materi Al-Kutub As-Sittah, yaitu 6 kitab standar hadis sahih. 6 kitab standar hadis sahih. Nah, apa saja 6 kitab standar hadis sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, dan kitab hadis yang lain. Nah, dilanjutkan dengan belajar lagi yaitu di Madrasah Al-Falah dan mengikuti pengajian-pengajian ayahnya di sana. Mengikuti pendidikan yaitu menghafal Al-Qur'anul Karim dan menimba ilmu pada ulama-ulama terkemuka di Mekah. Nah, di samping itu dengan dorongan ayahnya, Said Muhammad Al-Maliki itu belajar kepada ulama-ulama Indonesia, Syria, Turki, Maroko, Aljazair, dan Libya. Nah, setelah Said Muhammad sampai pada kematangan ilmu yang ditekuni, sang ayah itu mendorongnya untuk mengajarkan kitab-kitab yang telah dipelajarinya dengan metodologi para ulama dahulu, yaitu metode mengajar dengan menghimpun berbagai ilmu pengetahuan. Nah, beliau itu termasuk dari ulama aswaja yang giat dalam menyebarkan ajaran aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Itu dengan mencetak kader-kader dari berbagai penjuru dunia yang nantinya akan memberikan perubahan di daerahnya masing-masing. Atau dengan mengarang karya-karya ilmiah. Nah, karya beliau sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk membentengi diri dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, terutama kitab beliau yang paling tenar yaitu kitab Mafahim Yajibu Al-Subaha. Nah, kitab Mafahim itu merupakan kitab bantahan. Kitab bantahan untuk menghadapi ideologi aliran Wahabi yang dimuarakan pada 2 tokoh yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harani dan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd. Nah, dari sinilah akhirnya Said Muhammad membandingkan
pendapat ulama Wahabi yang secara dasar malah bertentangan dengan ajaran kedua imam panutan mereka. Nah, kitab ini banyak dipelajari oleh banyak kalangan juga. Kenapa? Karena gaya penyampaian Said Muhammad yang jelas dan runtut. Nah, yang paling penting, Said Muhammad tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar dan cacian kepada siapapun. Nah, selain kitab-kitab itu tadi, masih banyak karya Said Muhammad yang meliputi berbagai fan ilmu. Beliau itu berpulang ke rahmatullah, maksudnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah atau bertepatan tahun 2004 Masehi. Beliau itu wafat ketika dalam kondisi berpuasa di kediamannya. Nah, bepergiannya membuat seluruh umat Islam di dunia itu sangat berduka. Nah, jenazahnya diistirahatkan di pemakaman Ma'la di sebelah makam ayahnya dan berdekatan dengan makam neneknya, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, kesimpulan dari keterangan bab yang keempat, yaitu tokoh-tokoh aswaja, kesimpulannya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu bagaimana menghormati para pejuangnya. Itulah sebagian kutipan kalam hikmah Al-Habib Muhammad Lutfi, Rais Am Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah. Kalau ditarik lebih jauh lagi, bisa disimpulkan agama yang besar adalah agama yang tahu bagaimana menghormati para pejuangnya. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan bagaimana agama lain terlepas dari kesalahan akidah mereka. Ya, jadi perlu diperhatikan bagaimana agama lain itu mereka itu terlepas dari kesalahan akidah mereka. Nah, begitu menjaga kelestarian situs dan sejarah para pejuang yang ikut andil membesarkan agama mereka. Tapi sungguh sangat ironis kalau menengok sebagian kelompok Islam yang malah membumi hanguskan situs-situs yang punya nilai luhur. Nah, pada saat ini kita itu hampir kepatan obor. Contoh kecil aja ya. Nah, saat ini kalau hendak mencari tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, rumah beliau, atau mau bertanya di mana situs-situs bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan Islam, semua itu sudah takkan pernah bisa dijumpai. Sungguh ironis. Nah, hal yang demikian tidak akan pernah dijumpai dalam agama selain Islam. Mengapa? Mengapa Islam yang selalu menganjurkan untuk membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik pada kita? Jadi, mengapa Islam yang selalu menganjurkan untuk membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik pada kita? Di sana diterangkan ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyatin fayyu bi asana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 86. Artinya apa? Firman-Nya Allah artinya, apabila kamu itu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan
yang serupa. Nah, sesungguhnya Allah itu memperhitungkan segala sesuatu. Nah, ayat ini begitu jelas bagaimana kita itu harus tahu membalas budi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, apalagi kepada mereka yang berjuang keras dan dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mereka lah pejuang yang rela mengorbankan harta dan nyawanya. Nah, sebagian penganutnya itu malah begitu acuh dengan para pahlawan yang rela berjuang dengan harta dan nyawa. Malah untuk kuburan mereka saja kalah jauh dengan lapangan sepak bola. Akankah hal itu tetap dipelihara? Jelasnya tidak mungkin. Mungkin itu saja pelajaran hari ini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.